Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ida Francisca Yanti Hayuning Tias dengan NIM 22521087. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan prinsip kerja dan evaluasi performa berbagai kendaraan yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah termodinamika teknik kimia yang diampu oleh Bapak Dr. Hamdan Cahyari. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dan evaluasi performa kendaraan. Nah, yang pertama itu ada prinsip kerja dan evaluasi performa sepeda motor Scoopy. Yang kedua ada prinsip kerja dan evaluasi performa mobil Hyundai Palisade. Yang ketiga yaitu ada prinsip kerja dan evaluasi performa pesawat Cessna 182 Skyline. Nah, yang pertama itu ada motor Honda Scoopy bertipe sporty. Pada sepeda motor Honda Scoopy ini terdapat fitur yaitu yang pertama fitur idling stop system, di mana dapat mematikan mesin secara otomatis saat berhenti dalam 3 detik untuk menghemat bahan bakar. Pada Honda Scoopy ini terdapat teknologi ESP dan PGM-FI yang memberikan konsumsi bahan bakar yang irit. Yang kedua ada fitur Answer Back yang dilengkapi anti-theft alarm yang menambah keamanan, serta fitur power charger di konsol box di kompartemen depan yang memudahkan pengisian daya. Nah, di sepeda motor Honda Scoopy ini ada tipe mesin yang digunakan yaitu 4 langkah SOHC dengan pendingin udara. Diameter langkahnya yaitu sebesar 47 kali 63,1 mm. Tipe transmisinya yaitu otomatis, di mana motor Scoopy ini merupakan motor matic. Rasio kompresinya sebesar 10:1 dan berat kosongnya 95 kg. Kapasitas tangki bahan bakarnya yaitu 4,2 liter. Nah, kita bisa lanjut. Kita simak dulu prinsip kerja motor Scoopy pada video yang terlampir. Nah, di mesin Honda Scoopy ini menggunakan mesin 4 tak atau 4 langkah yang memerlukan 4 tahapan atau 4 langkah piston dalam sekali siklusnya untuk menghasilkan tenaga mesin. Nah, yang tadi sudah kita simak di dalam video, yaitu di sini ada yang pertama itu intake, di mana intake itu bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder mesin. Nih, yang warna biru ini. Lalu yang kedua itu ada langkah kompresi, di mana langkah ini meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Nah, pada proses ini tuh temperatur dinaikkan. Yang ketiga itu adalah langkah power atau langkah kerja. Pada langkah ini, busi dinyalakan untuk pembakaran bahan bakar. Proses di sini menyebabkan ledakan yang mendorong piston turun ke silinder. Pada panah yang merah ini menunjukkan bahwa silinder ini turun ke bore. Dan di sini ada proses pembakaran dari busi. Yang terakhir itu ada langkah pembuangan atau langkah exhaust, di mana langkah exhaust ini atau langkah pembuangan ini, klep X itu dibuka dan klep in itu akan ditutup.
Kemudian piston naik karena dorongan dari kerak as setelah proses pembakaran dilakukan. Seperti itu. Nah, pada slide selanjutnya ini ada perhitungan. Yang pertama itu ada performance. Kita dapat ketahui rasio kompresi yang tadi dalam tabel spesifikasi itu rasionya sebesar 10:1. Sehingga di sini ditulis 10 saja. Dan gamma yaitu 1,4. Pada rumus yang kita gunakan di sini untuk menghitung performance itu efisiensi sama dengan 1 dikurang 1 per R pangkat gamma dikurang 1. Maka kita dapat masukkan nilai yang sudah kita ketahui tadi, dimasukkan ke dalam rumus sehingga kita hasilkan efisiensi sebesar 0,60. Maka kita rubah ke dalam persen yaitu 60%. Nah, untuk menghitung daya mesin itu menggunakan rumus daya sama dengan torsi kali omega atau kecepatan sudut. Torsinya kita udah tahu di dalam tabel spesifikasi yang di slide sebelumnya sebesar 9,3 Newton meter. Kecepatan sudut omega 5.500 rpm, maka kita bisa ubah ke radius per second yaitu 576 radius per second. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang tadi sehingga dihasilkan 5.356,8 watt. Untuk menghitung akselerasi yaitu kita menggunakan rumus daya per M total. M total ini berat kendaraan total yang tadi sudah kita ketahui juga di dalam tabel spesifikasi, maka dihasilkan 56,38 meter per second kuadrat. Selanjutnya, ada mobil Hyundai Palisade Prime, tipenya Prime. Terdapat performa dari mobil Hyundai Palisade ini yaitu menggunakan mesin turbo diesel 2,2 liter yang memiliki daya maksimum dan torsi menggunakan bahan bakar EU4 194 yang menggunakan bahan bakar biodiesel. Nah, di selanjutnya ini kita bakal lebih jelas lagi torsi yang ada di dalam yang digunakan pada mobil Hyundai Palisade ini. Nah, ini spesifikasi dari mobil Hyundai Palisade, yaitu menggunakan mesin 2,2 liter diesel engine inline 4-cylinder 19 valve DOHC. Isi silindernya sebesar 2,199 cc. Nah, di sini ada daya maksimum yang digunakan yaitu 147.200 per 3.800. Daya torsi yang digunakan yaitu 45 per 1.750 sampai 2.750. Bahan bakar yang digunakan yaitu diesel. Kapasitas tangki sebesar 71 liter. Transmisi yaitu 8 speed. Di sini ada rasio kompresi. Rasio kompresinya sebesar 13,0:1 dan rasio ekspansinya 11,0:1. Nah, di sini juga ada berat kosongnya sebesar 1.995 kg dan gross weight-nya 2.610 kg. Kita lanjutkan. Pada mesin diesel ini, siklus pengoperasiannya yaitu dimulai dari masuknya udara bersih ke silinder, tapi bukan campuran bahan bakar dan udara seperti pada mesin 4 tak yang sebelumnya. Pertama ini gerakan piston naik mengopres udara, lalu dipanaskan hingga suhu tinggi. Ketika piston mendekati bagian atas silinder, di sini bahan bakar disuntikan
dan disemprotkan di bawah tekanan tinggi melalui tekanan di ujung injektor. Bahan bakar ini dalam bentuk halus ya. Lalu dengan cepat terjadi pemuaian dan terjadi pembakaran. Ini terjadi pembakaran secara spontan sehingga meningkatkan tekanan dalam silinder dan memaksa piston turun dan memberi tenaga pada kendaraan. Ya, selanjutnya, mesin Hyundai Palisade ini menggunakan 4-cylinder in 90 valves. Di sini memberikan gambaran tentang bagaimana mesin kendaraan tersebut dikonfigurasi dan berfungsi dengan 4 silinder yang disusun dalam satu baris. Terdapat 16 katup. Dan penggunaan DOHC ini untuk mengontrol yang lebih baik atas mekanisme katup. Konfigurasi seperti ini sering digunakan pada mesin mobil modern untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi bahan bakar, performa, dan kontrol emisi. Nah, kayak yang tadi ini ada 16 katup dan 4 silinder. Selanjutnya, kita menghitung efisiensi performanya dengan menggunakan rasio kompresi yang sebelumnya sudah kita ketahui di tabel spesifikasi. Untuk menghitung performance, yaitu menggunakan rumus efisiensi sama dengan 1 dikurang 1 per gamma, RE pangkat min gamma dikurang RC pangkat min gamma per RE min 1 dikurang RC min 1. Maka dapat kita dapatkan hasilnya sebesar ini 0,628. Maka kita ubah ke persen, 62,8%. Efisiensinya sebesar 62,8%. Nah, selanjutnya kita hitung daya mesin. Sama seperti rumus yang tadi, yang sebelumnya, memakai rumus daya sama dengan torsi dikali omega. Maka dapat dihasilkan daya sebesar 127.094,44. Untuk menghitung akselerasi, kita memerlukan daya dari mesin yang tadi dan berat kendaraan tadi sudah kita ketahui di spesifikasi kendaraan yang tadi, maka dihasilkan akselerasi sebesar 63,70 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya ada pesawat Cessna 182 Skyline. Di sini pesawat Cessna 182 Skyline ini merupakan pesawat ringan yang bermesin piston yang diproduksi oleh perusahaan penerbangan Amerika, yang merupakan pesawat sayap tinggi, 4 penumpang dengan performa tinggi, mesin tunggal, dan ringan, yang diperkenalkan pada tahun 1956. 182 diproduksi dalam beberapa varian dan merupakan model Cessna terlaris setelah 172. Nah, di pesawat Cessna ini ada beberapa fitur dan performa. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum 150 knot dan kecepatan jelajah 145 knot. Kecepatan stall, yaitu kecepatan terendah sebelum kehilangan daya angkat, mencapai 49 knot. Batas kecepatan maksimum yang tidak boleh dilampaui adalah 175 knot. Dengan jangkauan impresif 930 nautical miles. Pesawat ini mencapai ketinggian layanan maksimum hingga 18.100 kaki, sekitar 5.500 meter.
Kecepatan pendakian mencapai 924 kaki per menit, 4,69 meter per detik. Nah, di sini kita akan membahas prinsip dari kerjanya. Prinsip dasar mesin turbojet ini udara sederhana yang diambil dari lubang di bagian depan mesin, dikompresi 3 hingga 12 kali tekanan aslinya di kompresor. Lalu bahan bakarnya itu ditambahkan ke udara dan dibakar di ruang bakar untuk menaikkan suhu, sehingga cairan fluida menjadi sekitar 1100 Fahrenheit hingga 1300 Fahrenheit. Udara panas yang dihasilkan dialirkan melalui turbin yang menggerakkan turbin, sehingga jika turbin dan kompresor efisien, maka tekanan pada pelepasan turbin akan hampir 2 kali lipat tekanan atmosfer. Lalu kelebihan tekanan ini dikirim ke nozzle untuk menghasilkan aliran gas berkecepatan tinggi yang menghasilkan peningkatan gaya dorong yang besar yang diperoleh menggunakan afterburner. Afterburner ini ruang pembakaran udara. Nah, afterburner ini adalah ruang pembakaran kedua yang posisinya setelah turbin sebelum nozzle, sehingga afterburner ini dapat meningkatkan suhu gas di depan nozzle. Maka dari itu, peningkatan suhu ini dapat meningkatkan daya dorong sehingga pesawat dapat terbang sekitar 40% saat lepas landas. Nah, ini ada spesifikasi dari pesawat Cessna 182 Skyline. Model mesin yang digunakan yaitu YCTO 540 atau 1A. Tenaga kuda saat lepas landas 235. Jenis bahan bakar yaitu avgas 100 LL. Jenis roda pendataran yaitu 3/FXD. Berat maksimum yaitu sebesar 3100 lbs. Berat kosongnya 2017 lbs. Eh, ya, cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.